Oke guys, kembali lagi bersama saya Rita. Di sini saya akan mewawancarai Alia, yang dimana dia mempunyai usaha roti, yang dimana dia juga menggunakan alat teknologi untuk memproduksi roti. Oke, sebelumnya saya akan memperkenalkan dari Mbak kalian. Halo teman-teman kalian, saya Rizal Putri. Saya salah satu rawat di bidang roti. Yang Mbak itu aku mau tanya nih, tuh namanya usaha roti ini namanya apa? Jadi saya memiliki usaha roti, itu namanya Roti Bab Ibu. Terus itu lokasinya di mana? Supaya bisa tahu nanti kita bisa mampir gitu, beli situ gitu. Kalau untuk lokasinya itu di Jalan Sangrahan, dekat Raja Sleman, dekat Pasar Sleman sih itu lokasinya. Masih cukup perdesaan banget. Jangan lupa guys, kalau kalian mau lava atau gimana jangan lupa mampir ke tempat. Jangan lupa mampir gitu. Sejak kapan ya bangun usahanya itu? Kalau usaha roti itu saya sejak 2023. Itu awalnya juga cuma iseng-iseng doang karena emang senang di bidang bakery ya. Terutama ayahku adalah seorang baking juga. Jadi di situ saya baru memulai usaha bisnis roti. Cukup lama ya? Ya, cukup lama. Saya kan kalian membangun usaha itu kan menggunakan alat teknologinya ini. Pasti kan Mbak Alia selama mengurus roti itu untuk menggunakan alat teknologi pasti punya tantangannya kan. Kira-kira tantangannya apa gitu dari kalian untuk menggunakan teknologi dalam produksi roti itu? Kalau saya rasa tantangan saya selama ada di usaha roti ini ya di bidang teknologi itu kayak keterbatasan alat produksi loh. Karena terkadang tuh permintaan customer itu melebihi kapasitas kita setiap harinya produksi. Itu banyak tahu ya. Ya terus karena alat-alatnya kan juga bergantung sama yang namanya listrik gitu-gitu ya. Jadi kayak kadang tantangan yang pasti kayak misal nih baru mati listrik jadi kita pengen untuk produksi gitu. Terus keterbatasan kerja juga yang itu membuat ketika produksi itu mungkin kadang hasilnya kurang maksimal karena permintaan customer itu melebihi. Wow, kita ya customer ini. Oke, dari Mbak kalian aku yang menjelaskan ya tantangannya dalam produksi roti dengan alat teknologi itu kan tahu kan bagaimana untuk meningkatkan efisiensi dalam produksi roti itu dengan menggunakan alat teknologi. Jadi cara saya sendiri untuk meningkatkan efisiensi produksi roti ya di bidang teknologi itu saya menggunakan pemasaran itu melalui sosial media ya, karena kan sosial media itu sekarang cepat banget ya buat masarin produk gitu. Saya juga menggunakan Instagram, kalian bisa cek aja Roti Bab itu. Sama saya menggunakan WA ya, menunggu status produk roti apa itu termasuk salah satu efisiensi peningkatan usaha di bidang roti. Jadi caranya saya masarin gitu kan juga berpengaruh ya dalam peningkatan produksi saya itu. Kalau soal alat teknologi itu saya cara menambahnya adalah menambah alat-alat teknologi untuk menambah tenaga kerja juga ya, apalagi di bidang usaha roti itu tenaga kerja itu sangat dibutuhkan juga. Oh ya Mbak, itu kan dalam produksi roti itu nanti ada karyawan dari itu membuat kesalahan kan wajar kan buat kesalahan, wajar kan. Jadi itu pertanyaannya bagaimana peran teknologi untuk membantu mengurangi kesalahan manusia atau human error dalam produksi roti. Jadi saya bantu jawab ya. Jadi peran teknologi untuk mengurangi human error pada suatu usaha di bidang roti apalagi di bidang produksi adalah kita sebelumnya itu melakukan pelatihan khusus untuk karyawan atau yang bisa disebut training ya sebelumnya, karena kan apalagi di bidang produksi ya. Terus kita juga melakukan sistem quality control berbasis teknologi. Misal nih dengan produk itu kita kasih label atau barcode, dan kita juga melakukan pencatatan berbasis data, yaitu menggunakan teknologi gitu. Terus lagi itu juga kita penggunaan sistem digital atau software gitu. Jadi catatan semua itu melalui software yang sudah ada. Jadi mengurangi juga resiko human error juga pada suatu usaha roti yaitu itu menggunakan media platform apa aja untuk berkomunikasi dengan pelanggan. Jadi media yang saya gunakan untuk berkomunikasi dengan pelanggan ya, apalagi di bidang roti itu melalui Instagram sih, karena menurut aku sekarang sosial media itu banyak banget manfaatnya, apalagi peluangnya bagi seorang wirausahawan ya. Jadi saya menggunakan media sosial Instagram, nanti bisa dibantu cek juga Roti Bab itu.
sama saya menggunakan WA, WhatsApp gitu untuk berkomunikasi dengan pelanggan, kita menerima pesanan dari pelanggan gitu. Karena apa namanya? Kan pelanggan kan ada yang dari mulut ke mulut ya, tetapi kan maksudnya pelanggan yang jarak jauh itu kan kita berkomunikasinya melalui sosial media yang ada gitu. Selanjutnya aku mau tanya nih soal bagaimana pencetakan data lebih khususnya pada keuangan dalam produksi roti di Alia. Oke, jadi untuk data keuangan dalam produksi roti saya itu kan ada barang masuk ya, atau barang yang mungkin saya beli untuk kebutuhan produksi roti itu saya data melalui software yang ada, terus nanti bahan yang digunakan atau bahan yang keluar itu juga saya data. Untuk penjualan itu saya sudah menggunakan barcode atau label, terus saya juga ada sopir kasir untuk pendataan penjualan, berapa omset satu harian gitu, dan setiap bulannya yang pasti saya cross check untuk keuangan, terus saya juga input semua pendataan, terus barang keluar juga saya cocokkan dengan yang ada di software gitu. Jadi biar nggak terjadi minus juga dalam suatu usaha. Oke Mbak Ale, ini pertanyaan selanjutnya, pertanyaan terakhir nih. Ini apa sih motivasi atau harapan ke Mbak Alia untuk membangun usaha tersebut? Jadi kalau harapan aku di usaha aku ya, semoga kedepannya makin berkembang juga, terus makin maju ya, mungkin lebih bisa banyak dikenal sama orang-orang luar gitu. Terus untuk harapanku buat anak muda ya, apalagi generasi Gen Z ini ya, jangan malu untuk mulai usaha, jangan malu untuk bermimpi, karena semua itu juga berawal dari mimpi. Kita patahkan stigma bahwa bisnis Gen Z itu cuma mentok di coming soon, karena ada stigma seperti itu. Kita patahkan bahwa nggak semua Gen Z itu bisnis cuma mentok di coming soon doang. Jadi jangan ragu untuk mulai suatu bisnis atau usaha kalian. Nah, oke, dan dari Mbak Alia, dadah.